Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Marpua MPD selaku dosen pengaku mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Palingga Putri dari Prodi Pendidikan Kimia dari kelas 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan atau yang sering kita kenal dengan istilah Humas Pendidikan. Mari kita mulai dengan memahami pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komunikasi dan kerjasama antar lembaga pendidikan dengan masyarakat, orang tua siswa, pemerintahan, alumni, dan pihak yang lain berkepentingan, menurut Devisi Purwanto tahun 2017. Devisi ini menekankan pentingnya interaksi yang terjalin antara sekolah dengan berbagai pemangku kepentingan. Humas pendidikan memiliki peran yang sangat strategis sebagai penghubung untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dan lingkungan eksternal. Tujuannya adalah agar tercipta pengertian, dukungan, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun tujuan utamanya Humas adalah membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam memajukan pendidikan. Dari penerapan Humas, sekolah dapat membuat grup WhatsApp untuk memudahkan komunikasi dengan orang tua, dapat mempublikasikan prestasi siswa melalui media sosial agar masyarakat mengetahui kualitas sekolah itu, atau mengadakan kegiatan bakti sosial bersama warga sekitar untuk mempererat hubungan sekolah dengan masyarakat di sekitar. Jadi di slide kedua ini kita akan membahas fungsi-fungsi administrasinya. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi-fungsi dari administrasi Humas Pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan program Humas. Fungsi ini menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan Humas yang mendukung hubungan sekolah dengan masyarakat. Sebagai contoh, sekolah dapat merencanakan program hari keterlibatan orang tua setiap semester untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara pihak sekolah dengan keluarga siswa. Adapun fungsi yang kedua adalah pelaksanaan komunikasi dan kerjasama. Ini merupakan fungsi yang sangat penting karena melaksanakan komunikasi dua arah antara sekolah dan masyarakat, termasuk pemerintahan, orang tua, lembaga mitra, dan dunia usaha. Contohnya, sekolah dapat mengundang orang tua dalam rapat komite sekolah untuk membahas program sekolah atau menjalin kerjasama dengan industri untuk kegiatan kunjungan atau magang bagi siswa SMK. Adapun fungsi yang ketiga adalah pelayanan informasi dan publikasi. Jadi, melalui fungsi ini, sekolah akan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan, prestasi, atau pengembangan lembaga kepada masyarakat. Nah, contohnya itu sangat sederhana namun sangat efektif. Seperti sekolah membuat buletin bulanan atau membagikan dokumentasi kegiatan melalui Instagram atau Facebook sekolah. Adapun fungsi yang keempat adalah penerimaan masukan atau kritik dari masyarakat. Jadi fungsi ini akan menampung masukan dari keluhan masyarakat untuk meningkatkan layanan pendidikan. Sebagai contoh implementasinya, sekolah dapat menyediakan kotak saran atau mengadakan survei online mengenai kepuasan orang tua terhadap pelayanan guru dan sekolah. Ini akan menunjukkan keterbukaan sekolah terhadap evaluasi dari masyarakat. Adapun fungsi yang kelima adalah tidak kalah penting dari evaluasi program Humas. Fungsi ini menilai sejauh mana program Humas berhasil dalam membangun citra lembaga dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, serta akan meninjau efektivitas kegiatan Humas. Adapun contoh konkretnya adalah sekolah dapat mengukur peningkatan jumlah siswa baru setelah sekolah aktif dan melakukan publikasi dan kerjasama dengan masyarakat. Atau sekolah juga bisa melakukan rapat evaluasi tahunan untuk meninjau efektivitas kegiatan Humas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun ajaran lalu. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana administrasi Humas Pendidikan ini relevan dengan pembentukan profil lulusan yang berkualitas. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi yang efektif. Jadi lulusan akan dibekali kemampuan berkomunikasi profesional dengan orang tua, masyarakat, dan pihak eksternal.
Sebagai contohnya, seorang guru dapat menjelaskan perkembangan belajar siswa dengan baik kepada orang tua saat rapat atau konsultasi. Nah, ini menunjukkan profesionalisme dan kemampuan komunikasi yang efektif. Yang kedua adalah kemampuan membangun jejaring kerjasama. Jadi, lulusan mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak untuk mendukung kegiatan pendidikan. Contohnya, seorang pengelola sekolah dapat bekerja dengan alumni untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa dan mengundang mereka sebagai narasumber dalam kegiatan karir. Adapun relevansi yang ketiga adalah mengelola reputasi dan kepercayaan publik. Jadi, lulusan dapat menjaga citra positif pendidikan melalui pengelolaan informasi dan komunikasi yang baik. Sebagai contoh, guru atau tenaga pendidik dapat membuat konten positif mengenai sekolah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, ini bisa dilakukan melalui berbagai platform media sosial atau publikasi resmi dari sekolah. Nah, dan yang keempat adalah menumbuhkan sikap sopan santun, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Humas akan membentuk karakter pendidikan yang santun, terbuka, dan mampu bekerja sama dengan masyarakat. Contohnya, guru dapat menyambut tamu sekolah dengan ramah dan menjelaskan informasi yang diperlukan secara sopan. Atau guru juga bisa aktif dalam kegiatan sosial seperti bakti lingkungan bersama warga sekitar, menunjukkan kepedulian atau tanggung jawab sosial. Jadi, mari kita simpulkan presentasi kita pada hari ini. Jadi, administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan atau humas pendidikan adalah proses pengelolaan komunikasi dan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, orang tua, alumni, pemerintahan, serta pihak eksternal lainnya untuk membangun dukungan dan citra positif lembaga pendidikan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, komunikasi, publikasi informasi, penerimaan masukan, dan evaluasi program. Humas ini akan berperan menciptakan hubungan yang harmonis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Pemahaman tentang administrasi humas juga sangat penting bagi calon lulusan karena akan membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi efektif, menjalin jejaring kerjasama, mengelola reputasi lembaga, serta menumbuhkan sikap sopan santun dan tanggung jawab sosial, sehingga mereka mampu berkontribusi profesional dalam dunia pendidikan. Demikian presentasi dari saya mengenai administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan atau humas pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.